Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Merinda Surya kembali menemani Anda di Jatim Today edisi Senin 2 Mei 2016. Spesial memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada hari ini, saya mengajak Anda menuju ke Perpustakaan Taman Ilmu Masyarakat yang ada di Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, yang digagas oleh seorang penjual jamu. Nanti kita akan mencari tahu lebih lanjut. Dan seperti biasa, kami akan menyampaikan informasi terkini di Jawa Timur. Inilah Jatim Today selengkapnya. Pemirsa, di Perpustakaan Taman Ilmu Masyarakat, kalau sore hari begini kegiatannya bermain sambil mengaji. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, banyak sekali anak-anak kecil yang sedang belajar mengaji. Baik pemirsa, kita awali informasi. Diamankan oleh polisi di perbatasan Madiun Nganjuk. Sebelumnya sudah sempat diamankan oleh polisi Ngawi, namun kemudian dilepaskan. Beralih ke informasi lain, serangan ubur-ubur mengganggu mesin pendingin PLTU Jawa Bali di Paiton, Probolinggo. Meski 2 unit PLTU sempat berusaha dimatikan, namun mereka memastikan tidak ada kendala pasokan listrik di Pulau Jawa dan Bali. Pemirsa, semua fasilitas pendidikan yang ada di Perpustakaan Taman Ilmu Masyarakat ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Nah, sekarang saya akan berbincang langsung dengan Mas Muhammad Fauzi. Beliau adalah penggagas utama perpustakaan ini. Yuk kita sapa dulu. Halo, selamat sore Mas Fauzi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya lihat sore ini ramai sekali, banyak anak kecil yang sedang mengaji. Ini salah satu kegiatan yang ada di sini, Mas ya? Setiap hari memang seperti ini anak-anak Setiap mengaji. hari ya. Kegiatan yang lain selain mengaji, apakah ada kegiatan rutin begitu? Kalau kegiatan rutin pagi ada anak-anak PAUD. Lah setelah PAUD juga ada anak yang mengaji pagi. Kalau untuk aktivitas saya setiap hari-hari juga perpustakaan keliling seperti ini sambil berjualan jamu. Oke, ada PAUD, ada anak-anak kecil mengaji. Juga apa ada benar? perpustakaan. Ada perpustakaan? Iya juga. Ini semua tidak dipungut biaya sama sekali? Sama sekali tidak, Mbak. Gratis. Kok bisa, 100%. Mas? Ya, alhamdulillah kita ada beberapa relawan yang peduli ataupun simpatisan yang turut membantu saya dalam perjuangan hal semacam ini. Jadi banyak donatur begitu ya, termasuk didukung oleh desa juga. Ya, alhamdulillah. Tapi penggagas utama atau penggagas awalnya benar Mas Muhammad Fauzi ya? Iya, benar. Bagaimana Mas bisa terlintas di pikiran untuk mendirikan Perpustakaan Taman Ilmu Masyarakat? Ya, pada tahun 2011 dengan memanfaatkan fasilitas bekas Polindes. Jadi di situ saya berpikir bagaimana caranya bangunan gedung ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dari situ tiba-tiba saya berpikir, perpustakaan adalah suatu hal yang cocok. Karena dengan perpustakaan ilmu apapun itu bisa didapatkan. Seperti itu. Iya, semua sumber ilmu bisa didapatkan di sini termasuk hari ini juga ya, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Untuk Mas Fauzi, kalau saya dengar tadi sempat ada informasi bahwa seorang penjual jamu, benar begitu? Iya. Setiap hari berjualan jamu. Ini kalau saya lihat ini rombongnya ya yang dibawa. Iya, setiap hari ya. Ada buku-bukunya, Mas? Iya, jadi pelanggan jamu saya, mereka bisa minum jamu, beli jamu, lalu mereka bisa juga pinjam buku. Oke. Dalam waktu dipinjam seminggu. Gitu. Jadi selain menjual jamu, jadi nanti yang pelanggan jamunya bisa sambil membaca, bisa meminjam. Kalau mereka pinjam, apa nggak khawatir takut nggak dikembalikan gitu? Enggak, karena kan kita sudah tahu. Maksud saya pelanggan gitu ya? kita setiap hari, jadi setiap hari ketemu nggak khawatir lagi. Nggak khawatir lagi. Kalau selama ini buku-buku yang ada di sini ini didapat dari mana saja? Mas Fauzi? Ada juga dari pemerintah, sebagian besar dari donatur-donatur. Seperti itu. Nah, kalau kita tahu ya, informasi atau ilmu itu kan terus diperbarui setiap tahun atau setiap bulan. Kemudian untuk memperbaruinya sendiri, apa selalu beli begitu? Tidak, apa jadi ada sumbangan? Iya, ada sumbangan dari donatur itu yang kita harapkan selalu untuk memperbarui buku-buku. Buku-buku itu kan setiap hari terbit baru ya. Jadi selalu ada juga donatur yang memberikan buku-buku baru gitu. Selalu diperbarui begitu ya Mas Fauzi. Nah Mas Fauzi, kalau ini saya lihat ada anak-anak kecil. Kalau orang dewasa bisa juga nggak sih ke sini? Bisa, ini kan untuk umum. Jadi ruang sebelah sini adalah ruang baca dewasa, jadi ruang baca anak.
anak-anak bisa membaca, yang tidak bisa membaca juga bisa bermain. Karena di situ ada berbagai macam permainan edukatif untuk anak-anak yang belum bisa membaca. Oke, jadi semua kalangan bisa ya. Iya. Untuk kedepannya, apa yang masih ingin dikembangkan dari perpustakaan Taman Ilmu Masyarakat ini, Mas Fauzi? Jadi kita untuk tahun depan kita mengembangkan untuk perpustakaannya, kita nambah ruangan. Lalu untuk anak-anak pendidikannya lebih fokus kita nambah TK. Setelah itu dari TK kita menambah MI. Tahun ini kita akan realisasi dan untuk saat ini kita sedang renovasi. Dan pasti itu semua gratis ya? Iya, gratis 100%. Wow, luar biasa. Jadi pemirsa ini bisa dijadikan referensi bahwa di daerah Buduran Sidoarjo, tepatnya di Desa Sukorejo, ada Taman Ilmu Perpustakaan Taman Ilmu ya, Masyarakat. yang juga ada jenjang pendidikannya, Iya, ada di situ. TK, PAUD, dan juga SD atau MI tadi. Iya. Oke. Anak-anak di sini juga bisa mengaji seperti ini. Anak-anak juga bisa mengaji. Kalau guru ngajinya dari mana ini, Mas? Kalau untuk guru PAUD kita ada relawan 2 orang, sekaligus istri saya juga turut mengajar. Jadi untuk guru PAUD kita ada 3 orang. Kalau untuk mengaji masih di cover istri saya sendiri. Oke, baik, luar biasa. Semoga perpustakaan Taman Ilmu Bacaan ini terus berkembang nanti dan semakin banyak pengunjungnya di sini dan pelanggan jamu sekaligus pelanggan buku-buku perpustakaannya. Terima kasih, Mas Fauzi. Ya, terima kasih juga. Nah, pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Seorang bayi laki-laki ditemukan dibungkus di dalam karung. Diduga bayi ini adalah milik seorang wanita yang masih pelajar kelas 3 SMP yang sedang berada di rumah sakit. Pemirsa, setelah ini saya akan masuk ke perpustakaan bagian dalam. Ternyata masih banyak koleksi buku yang dimiliki Mas Muhammad Fauzi. Dan Anda jangan kemana-mana pemirsa, karena usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lain. Tetaplah di Jatim Today. Nah, pemirsa, di perpustakaan Taman Ilmu Masyarakat ini juga ikut memperingati Hari Pendidikan Nasional. Nah, di situ ada ucapan selamat Hari Pendidikan. Jadi Mas Muhammad Fauzi pun juga ikut menginformasikan kepada masyarakat dan anak-anak yang ada di sini bahwa 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pemirsa, masih terkait dengan upacara peringatan Hardiknas, di Bojonegoro sebanyak 60 pelajar pingsan ketika dalam barisan upacara, sedangkan 40 siswa lainnya kelelahan karena ambruk. Pemirsa, kalau di perpustakaan Mas Fauzi ini, beliau dan istri mendapatkan dana sumbangan dari masyarakat, desa, dan juga beberapa donatur. Tapi ternyata pemirsa, ada juga korupsi yang dilakukan terkait dengan pendidikan. Jadi tadi di Ponorogo terkait dengan upacara pendidikan Hari Pendidikan Nasional, seorang wali murid berusaha menerobos masuk ke lokasi upacara. Maksud kami, dia ingin menyuarakan bahwa ada kasus korupsi sebesar 2,1 miliar terkait kasus dana pendidikan. Tuntaskan kasus DAK pendidikan. Ahmad Subeki, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, di Hari Pendidikan Nasional ini, pemerintah juga harus memperhatikan selain buku dan prasarana. Karena di Jombang, pemirsa, puluhan siswa sekolah dasar harus belajar di gedung sekolah yang berdinding kayu dan beratap yang nyaris roboh. Seperti ini liputannya. Bangunan sekolah di SDN Pojok. Pemirsa, usai jeda pariwara, rekan saya Dista Nugraha akan memandu perbincangan dengan narasumber terkait Hari Pendidikan Nasional. Untuk itu, tetaplah bersama kami.